Halo guys, balik lagi sama gue Edson Zulfikar. Di video kali ini ada sedikit perbedaan karena gue mau bahas antara iPhone 15 Pro Max versus iPhone bukan iPhone, Samsung S24 Ultra. Tidak seperti biasanya, kali ini gue mencoba sebagai orang awam aja untuk membahas kedua produk ini. Mana sih yang lebih baik atau lebih layak dibeli antara iPhone 15 Pro Max dengan Samsung S24 Ultra. Untuk mengetahui semua itu, kalian wajib simak video ini hingga selesai. Jadi langsung aja check this out. Oke, sebelum gue mau mulai, gue mau ucapin terima kasih untuk Studio Ponsel yang sudah mendukung video ini. Buat lo yang lagi cari iPhone 15 Pro Max atau Samsung S24 Ultra, lo bisa langsung kunjungi link di description di bawah atau kunjungi Tokopedia Studio Ponsel di sini. Oke, kita mulai langsung aja head to head antara iPhone 15 Pro Max dengan S24 Ultra. By the way, sekali lagi gue ingetin, gue coba memposisikan diri gue di tengah-tengah sebagai orang awam atau orang yang memang pengguna gadget aja, yang memang lagi bingung mau beli antara iPhone atau Samsung. Kalaupun ditanya gue lebih pilih mana, sudah pasti jawabannya kalian tahu sendiri. Oke, gue akan mulai dari spesifikasi warna terlebih dahulu. By the way, yang sama gue ini Samsung S24 Ultra yang warna titanium grey. Kalau misalkan 15 Pro Max-nya ini warna white titanium. Sebetulnya mereka sama-sama memiliki varian warna lain. Untuk yang Samsung ini ada titanium grey yang sama gue, ada juga warna titanium black, titanium violet, titanium yellow, titanium blue, titanium green, dan titanium orange. Kalau misalkan iPhone 15 Pro Max ada warna white titanium yang sama gua, warna black titanium, blue titanium, natural titanium. Jadi keduanya sama-sama punya varian warna yang berbeda. Tapi lagi-lagi kalau misalkan warna menurut gua selera masing-masing. Kalian lebih suka warna apa? Jangan disamain sama gua juga. Dan jangan juga ngikutin kesukaan orang atau selera orang. Harus sesuai selera kalian. Kalau kalian suka pasti kan makainya juga nyaman gitu. Lalu untuk spesifikasi varian storage-nya, kedua HP ini sama-sama memiliki start dari storage 256GB, 512GB, dan 1TB. Lalu untuk bagian layar, keduanya sebenarnya memiliki ukuran yang berbeda tipis ya. Untuk iPhone 15 Pro Max itu ada di 6,7 inch. Lalu untuk Samsung S24 Ultra ada di 6,8 inch. Dan perbedaannya di teknologi layar yang digunakan. Kalau iPhone 15 Pro Max menggunakan Super Retina SDR OLED dengan 120Hz refresh promotion-nya. Dan untuk Samsung S24 Ultra menggunakan Dynamic LTPO AMOLED yang sama juga sudah 120Hz refresh promotion atau refresh rate-nya. Jadi untuk bagian layar sebenarnya beda-beda tipis lah ya, seakan mirip gitu ya. Hanya saja kalau kita lihat di bagian layar kedua ini, gue ngerasa lebih panjang si Samsung S24 Ultra, lebih tinggi gitu ya, lebih panjang ukurannya ketimbang si 15 Pro Max. Ya tentu saja itu benar, tadi ukurannya pun berbeda 1 inch ya, 6,7 inch dengan 6,8 inch. Dan kedua HP ini sama-sama sudah dibekali dengan always on display, yang dimana always on display-nya sebenarnya hampir mirip juga nih cuy. Sama-sama terlihat wallpaper dan widget yang ada di lock screen-nya. Jadi kalau misalkan gua lock kayak gini, nah itu dia always on display cuy. Kelihatan lah ya tuh, seperti itu. Kalau misalkan gua unlock kayak gini, nah dia baru kelihatan tuh, baru terang. Kelihatan ya? Misalkan gue lock lagi, dia always on display tuh. Seperti itu. Lalu kedua iPhone ini memiliki chipset yang sama-sama mungkin menurut gue punya kelebihan masing-masing. Kalau iPhone 15 Pro Max itu ada di A17 Pro atau bisa disebut chipset Apple A17 Pro. Kalau misalkan yang Samsung itu menggunakan chipset dari Snapdragon, yaitu Snapdragon 8 generasi 3. Jadi sebenarnya beda produsen secara prosesor atau chipset, tapi ya gue yakin punya kelebihan masing-masing diantaranya. Lalu dibekali dengan operating system. Nah, ini perbedaannya lumayan ya. Operating system yang di Samsung ini kan punya Android ya. Kalau Apple kan punyanya Apple sendiri, iOS gitu. Dimana iPhone 15 Pro Max ini memang sudah iOS 17. Ya, berarti sekarang paling terbaru iOS 17.3.1 saat ini ya, selama video ini tayang. Kalau misalkan si Samsung ini memiliki Android 14 dengan user interface-nya di One UI 6.1 gitu. Oke, lanjut perbedaan selanjutnya yaitu di Samsung S24 Ultra itu tidak ada Dynamic Island, tetapi S24 Ultra memiliki S Pen atau bisa kita sebut apa ya namanya, pensilnya ya, pensil di Samsungnya nih ada S Pen-nya. Ya kalau iPhone atau Apple memang pensilnya untuk seri iPad aja ya. Kalau iPhone itu ya tidak ada pensil seperti ini gitu. Jadi buat teman-teman ini bisa jadi sebuah pilihan juga ya antara S Pen dengan Dynamic Island ya. Dan karena produk
ini sama-sama menggunakan titanium, kalau gue sih ngelihat dari bezel body, gue lebih suka warna titanium yang ada pada iPhone 15 Pro series sih, atau 15 Pro Max. Kalau Samsung tuh terlalu kelihatan banget titanium ya kalau menurut gue pribadi, karena si iPhone ini bezelnya itu kelihatan jelas seperti titanium gitu loh. Jadi mungkin itu bisa jadi pertimbangan juga, selera warna titanium tuh lebih enak dilihat yang mana gitu ya. Dan kedua HP ini juga sama-sama sudah USB-C ya. iPhone 15 Pro Max juga sudah USB-C, Samsung S24 Ultra juga USB-C. Ya menurut gue semuanya ada kelebihan dan kekurangan ya, baik dari iPhone memiliki kelebihan maupun Samsung juga ada kelebihan tetapi juga memiliki kekurangan. Ya itulah, nggak ada yang sempurna juga cuy, ya kan? Lanjut kita bahas ke pembahasan yang mungkin yang paling ditunggu teman-teman semua, yaitu langsung ke bagian kamera. Nah, di sini terlihat perbedaan kamera. iPhone 15 Pro Max hanya memiliki 3 kamera, tapi si Samsung, wow, 5 lensa kamera cuy. Cukup banyak. Ya udahlah ya. iPhone 15 Pro spesifikasi kameranya dibekali dengan 48 megapiksel untuk sistem kameranya. Kalau misalkan si Samsung S24 Ultra memiliki kamera lensa sistem hingga 200 megapiksel. Sebenarnya semuanya kebagi. Begitupun 15 Pro Max sama-sama kebagi lensanya. Untuk main kamera di 15 Pro Max itu 48 megapiksel seperti tadi gue katakan, dan kalau untuk telefoto di 12 megapiksel serta ultra wide-nya di 12 megapiksel. Berbeda dengan Samsung S24 Ultra ini. Dia ini multiple rear camera seperti websitenya mengatakan seperti itu. Jadi ada tahapan lensa yang bisa kita pilih atau kita customize. Mulai dari 10 megapiksel, 12 megapiksel, 50 megapiksel, dan 200 megapiksel. Megapikselnya memang lebih banyakan Samsung, tapi kalau bicara hasil foto, di sini kalian bisa lihat itu hasil foto kali satunya antara iPhone 15 Pro Max dengan Samsung S24 Ultra. Menurut gua secara hasil foto sama-sama bagus, tapi seleranya tone warna tuh gue lebih suka di iPhone 15 Pro Max. Menurut gue pribadi sih gitu ya. Oh ya, gue lupa sampein, si Samsung ini dalam hasil foto tersebut gue langsung buat jadi 200 megapiksel ya, karena ini kan ultra sistemnya si Apple ini kan 48 megapiksel langsung. Jadi Samsung juga langsung gue setting ke 200 megapiksel. Jadi tadi untuk kali satunya si Samsung 200 megapiksel dan si iPhone 15 Pro Max ini di 48 megapiksel. Lanjut kita ke kali duanya. Kali dua ini hasil fotonya juga sama-sama bagus menurut gue. Sama-sama tajam, cuman lagi-lagi untuk tone warna menurut gue kayaknya lebih originalan, bukan original juga sih, kayak lebih sesuai sama kenyataannya si 15 Pro Max kalau menurut penglihatan gue gitu. Lanjut kalau di kali 5-nya kalian bisa lihat sendiri, sebetulnya kalau kita perhatikan di iPhone 15 Pro Max ini nggak ada kali 10, mentok di kali 5, tapi kita bisa adjust ke kali 10 gitu. Jadi gue coba tetap mengcapture hasil fotonya. Di sini kalian bisa lihat sama-sama kali 10 antara iPhone 15 Pro Max dengan S24 Ultra. Meskipun dalam pemilihan lensanya si iPhone 15 Pro Max tuh cuman kali 1, kali 2, kali 5. Kalau misalnya si Samsung dengan settingan 200 megapiksel, kali 1, kali 2, kali 5, kali 10 gitu. Tapi ya kalian bisa lihat sendiri hasil fotonya gimana. Kalau jawaban gue pribadi, hasil fotonya sih keduanya sama-sama bagus, sama-sama oke. Tapi balik ke selera tone warna, gue lebih suka tone warna yang ada di iPhone sih. Lebih natural aja kalau menurut gue pribadi. Jadi bisa gampang gue adjust warnanya, apalagi sudah format RAW kan, sama-sama RAW gitu. Enak gitu kalau lu mau grading di Lightroom dan lain sebagainya gitu ya. Menurut gua masih oke lah. Lalu untuk hasil videonya gimana bang? Nah ini dia. Hasil video sebenarnya si Samsung ini punya kelebihan sampai 8K ya, 8K resolusi video. Tapi berhubung bisa kita katakan iPhone 15 Pro Max ini sampai 4K doang, dan kalaupun gua ambil resolusi Samsung yang 8K, kayaknya ngeditnya rumit juga. Jadi gua samain resolusinya sama-sama di 4K. Kalian bisa lihat sendiri di situ hasil videonya gimana. Lagi-lagi sebenarnya masih sama-sama smooth, masih sama-sama oke, meskipun kalau kalian perhatikan secara detail Samsung sedikit agak goyang ya, sedikit banget, nggak banyak. Bedanya iPhone pada saat pengambilan gambar atau pengambilan video itu terkesan goyang bang, tapi hasil videonya halus, smooth. Nah kalau si Samsung pada saat ngambil videonya juga pun menurut gue masih goyang sedikit, tapi lebih baik lah, maksudnya nggak terlalu goyang banget, dan hasilnya sama-sama oke. Cuman gue lebih suka kestabilan si iPhone 15 Pro Max. Cuman keselera masing-masing aja tone warna video dan pengambilan customize video gimana gitu ya. Kalau menurut gue sih dilihat dari hasil video tersebut ya gue sih nggak mengunggulkan iPhone, cuman gue lebih suka iPhone ketimbang hasil gambar yang dihasilkan si Samsung dari segi footage videonya gitu. Dan di bagian kamera untuk perekaman video atau hasil video, ketika keduanya sama-sama menggunakan action mode, itu menurut gue sama-sama bagus sih, sama-sama menghasilkan yang bagus videonya menurut gue. Tapi ya lagi-lagi seperti tadi gue katakan, selera warna gitu ya. Cuman ada satu nih kelebihan di iPhone 15 Pro
Max menurut gua, dia bisa mengambil perekaman lock encoding atau ProRes lock atau Apple lock disebutnya. Cuman Samsung punya kelebihan perekaman video sampai 8K atau 8K dan bisa customize. Kalau iPhone mau customize pengambilan gambar atau pengambilan video memerlukan aplikasi pihak ketiga. Aplikasi pihak ketiganya seperti Blackmagic gitu ya kan. Nah, itu bisa tuh di customize tuh, alias dimanualin lah settingan kameranya gitu. Nah, kalau Samsung tanpa aplikasi lagi, dia sudah bisa kita atur manual nih settingan-settingan kameranya gitu. Menurut gue itu juga jadi head to head antara kedua produk ini dan bisa jadi pertimbangan buat teman-teman juga dan mana yang layak dibeli gitu. Oke, sekarang kita masuk ke foto portrait mode dari kedua HP ini. Kalian bisa lihat sendiri di situ hasil fotonya gimana. Menurut gue lagi-lagi keduanya sama-sama bagus, tapi selera masing-masing tone warnanya balik ke masing-masing. Gue nggak mau ngedirect kalian juga untuk ikutan suka sama kayak gue lebih suka ke tone warna apa enggak. Itu bagaimana kalian melihat hasil foto tersebut. Tapi gue pribadi gue lebih suka tone warna portrait mode yang ada pada iPhone gitu. Dan tadi juga pada saat pengambilan gambar foto, gue ada satu kekurangan menurut gue pada saat, bukan kekurangan ya, mungkin prosesnya yang lumayan lama di Samsung ketika gue ambil foto. Pas gue preview fotonya, dia ada loading yang lumayan lama daripada si iPhone 15 Pro Max yang cepat hasil fotonya gitu. Tapi menurut gue itu bukan kekurangan lah, memang masalah sistem aja mungkin gitu ya. Lalu kamera depan. Nah, kamera depan ini sebenarnya keduanya sama-sama 12 megapiksel ya untuk resolusi yang digunakan. Tapi kalian bisa lihat sendiri deh hasil foto selfie di situ. Gue sih pribadi mungkin guanya aja kali yang jelek. Jadi ya kamera depan tuh menurut gue sama-sama nggak terlalu jadi kebutuhan utama. Yang penting tuh kamera belakang ini tuh yang jadi main kameranya. Tapi ya kalian bisa menilai sendiri gimana hasil kamera depan antara iPhone 15 Pro Max dengan Samsung S24 Ultra. Kalau menurut gue sih sama-sama bagus lah. Punya perspektif yang beda-beda aja. Dan mode portrait mode di kamera depan juga kalian bisa lihat sendiri ya gimana hasilnya. Kalau gue pribadi sih keduanya sama-sama bagus ya. Cuman ya balik lagi selera tone warna aja. Lu mau tone warna yang gimana nih, yang lebih warm atau lebih padat saturationnya, ya si Samsung lumayan tuh saturationnya tinggi ketimbang yang ada di iPhone 15 Pro Max. Kalau menurut gue sih gitu ya. Dan ini adalah yang paling penting, mungkin jadi pertanyaan juga buat teman-teman. iPhone 15 Pro Max memiliki kapasitas baterai di 4441 mAh. Kalau misalkan Samsung S24 Ultra memiliki kapasitas baterai di 5000 mAh. Gak terlalu jauh perbedaannya menurut gua. Mungkin itu juga karena ukuran yang gak beda jauh juga. Ya tadi udah gue bahas di awal, ukuran keduanya ini kan beda 1 inch aja ya. 6,7 inch dengan 6,8 inch. Jadi ya baterainya pasti ada perbedaan sedikit gitu. Tapi balik lagi ke masing-masing pemakaian juga kalau baterai ya, nggak bisa kita generalisasi keduanya irit atau iPhone boros, Samsung boros gitu ya, nggak bisa juga, tergantung pemakaian masing-masing, nggak bisa kita samaratakan gitu ya. Dan RAM memori yang digunakan di kedua HP ini, iPhone 15 Pro Max dengan kapasitas 8GB RAM, kalau Samsung S24 Ultra ada di 12GB RAM. Ya mungkin itu jadi pertimbangan kalau teman-teman yang memang mikirin RAM memori, tapi gue ingetin kalau iPhone tuh beda, iPhone tuh bebannya diberatin di chipset, RAM-nya itu cuman penyimpanan sementara. Jadi mungkin iPhone tidak butuh RAM yang lebih besar ya karena mungkin chipsetnya sudah bekerja lebih keras gitu. Nah, itu adalah spesifikasi di antara kedua HP ini atau kedua produk ini. Sekarang masuk ke pertanyaan utamanya. Mana sih yang lebih layak dibeli antara iPhone 15 Pro Max dengan Samsung S24 Ultra? Kalau kita lihat kedua HP ini sama-sama HP flagship ya, atau mungkin bahasa anak Gen Z-nya sekarang hypebeast kali ya. Sama-sama gadget hype ya. Gua pribadi sebenarnya bukan masalah harga atau selera atau suka atau enggak, ini tuh sama aja kayak lu milih kamera sih. Buat teman-teman fotografi pasti paham nih analoginya. Kalau misalkan lu udah dari awal pakai Canon, biasanya agak susah tuh pindah ke Sony. Dan sebaliknya, dari awal lu udah pakai Sony nih dan lu mau pindah ke Canon atau ke Fuji, itu biasanya agak susah tuh. Ini sama analoginya ke HP. Kalau lu dari sebelumnya udah menggunakan iPhone, terus lu mau pindah ke Android, nanti biasanya ada kesulitan, ada perbedaan dan segala macamnya. Jadi jawabannya, keduanya ini sama-sama layak dibeli. Tapi balik lagi ke teman-teman tuh udah ekosistem apa atau udah biasa menggunakan apa. Kalau teman-teman udah biasa menggunakan Android, kalian bisa beli Samsung atau Google Pixel sekalipun gitu ya kan. Google Pixel ini juga keren tuh gambar itu. Atau kalian sebelumnya sudah menggunakan produk Apple, ya udah kalian bisa beli nih iPhone 15 Pro Max atau 15 Pro, udah gue bahas di video sebelumnya. iPhone 15 nya juga sudah gue bahas di video sebelumnya. Jadi keduanya sama-sama layak dibeli, nggak ada yang nggak layak. Cuman balik lagi ke masing-masing, kalian lebih suka yang mana dan kalian
kalian lebih prefer sudah menggunakan yang mana sebelumnya, biar jadi nggak mempersulit kalian juga gitu ya. Bagi gue kayak gitu sih, keduanya sama-sama layak dibeli. Ya tentunya sesuai budget juga kan. Ya tapi intinya jawabannya sudah kejawab. Keduanya sama-sama memiliki kelebihan dan sama-sama memiliki kekurangan juga. Gue cuma ngasih tahu sudut pandang dari sisi gue aja gitu. Sebelum gue akhirin videonya, gue mau ucapin terima kasih banyak untuk Studio Ponsel. Kalau lu juga mau beli S24 Ultra atau iPhone 15 Pro Max, lu bisa langsung klik link description di bawah atau lu kunjungi Tokopedia Studio Ponsel di sini. Segitu aja mungkin video kali ini, semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, ke grup TikTok, ke grup apapun, kalian share aja sebanyak-banyaknya dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye bye.